Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Honda HR-V yang ini udah jadi raja di kelasnya dari dia lahir sampai udah ganti generasi. Pokoknya yang kalian dengar dari mobil ini pasti banyak yang positifnya lah. Enak dipakai, nyaman, fiturnya komplit, dan lain-lain. Nah, tapi pada video hari ini kami akan bahas 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami kurang suka dari mobil yang satu ini. Tentunya informasi tersebut jarang kalian dengar, bukan? Makanya ikuti video ini sampai habis supaya kalian bisa mengenal mobil ini lebih dalam, terutama kalian yang lagi hunting mobil ini. Hal pertama dan yang menurut kami udah paling nggak bisa dipungkiri dari HR-V generasi kedua di dunia ini ya, yang buatnya laris adalah karena fiturnya yang membuat dia jadi terasa yang paling lengkap dibandingkan pesaingnya. Kita mulai dari fitur hiburan dulu. Yang pertama, dia punya LED daytime running light, velg dual tone, smart entry, electric retract mirror, audio steering switch, cruise control, pedal shift, AC digital, head unit touchscreen, sunroof, ultra seat, dan start stop engine. Nah, tapi dia menariknya nggak cuma ngasih fitur hiburan yang komplit, tapi juga fitur keselamatannya. Pertama-tama, beda dari HR-V tipe di bawahnya. Kalau HR-V Prestige ini dia punya 6 airbag, nggak cuma 2 yang tersebar di pilar-pilar sampai ke belakang. Jadi sampai penumpang belakang rasa amannya itu udah lebih baik lagi. Nah, dia juga karena cc lebih besar dibandingkan tipe yang di bawahnya, jadi otomatis pengereman juga dibuat lebih pakem karena sudah cakram depan belakang, nggak pakai tromol lagi. Dia juga sudah punya ISOFIX untuk jok belakang, electric parking brake yang buatnya paling modern di kelasnya, waktu itu ngegong banget ini. Dan dia juga sudah punya parking kamera, parking sensor, pengeremannya ABS, EBD, dan brake assist-nya juga sudah lengkap. Dan ada vehicle stability control-nya. Nggak lupa juga HR-V ini dibangun dari rangka yang Honda sebut G-Con Plus Ace, sebagai rangka yang bisa meminimalisir jika terjadi benturan. Nggak heran kalau dia juga dapat peringkat keselamatan yang cukup baik di Asia Tenggara. Dan yang membuat mobil ini memang fiturnya nggak mungkin nggak disukain orang, karena dari fitur hiburan ataupun keselamatan ya mobil ini nggak bisa dikatakan pelit, bahkan udah lengkap banget. Makanya pada zamannya sampai sekarang dia masih bisa dibilang raja di kelasnya, dan masih banyak yang cari HR-V yang model ini. Dan hal kedua kami suka adalah rasa berkendara dari HR-V ini. Kita coba di speed bump kecepatan 30-an. Tuh, dia masih berasa empuk. Jadi kayak HR-V ini dirancang sama si Honda memang untuk lebih ke perjalanan yang nyaman ya. Jadi bukan ke arah sporty. Beda sama HR-V generasi terbaru yang RS yang sudah turbo. Itu kan dia bantingannya memang berubah jadi lebih keras. Karena kami pernah coba juga, kami udah jual beberapa kali unit gitu. Kalau HR-V yang ini, yang Prestige generasi sebelumnya, ini kalau kita hajar nih, kita lihat speed bump nih. Nah, dia berasa hilang. Jadi memang lebih berasanya lebih nyaman, walaupun mungkin akan sedikit mengorbankan handlingnya nanti, nggak seperti HR-V yang terbaru. Tapi ya lebih enak begini kalau untuk cari nyaman dalam kota dan untuk ke khalayak banyak orang ya. Menurut kami sih lebih cocok karakter suspensi yang seperti ini. Dan terbukti memang HR-V waktu model yang seperti ini, itu HR-V Prestige dan E-nya itu semuanya laku. Mau buat semua orang, mau yang cari nyaman, cari fitur, rasa berkendara, atau mau oprek-oprek jadiin mobil-mobil yang racing, itu juga memang modelnya cakep banget. Tapi kalau secara standarnya aja kita bicara, bantingan HR-V ini itu udah enak, udah nyaman lah. Apalagi kalau dibandingkan kompetitor seperti Outlander. Nah, selanjutnya kita coba handling mobil ini ya. Kita coba 1.0 set. Wah tuh. Nah, inilah enaknya mobil Honda. Jadi walaupun dia tetap memilih untuk mobil ini jadi punya bantingan suspensi yang lembut ya, tapi kalau di handling, pengendaliannya tuh mantap juga gitu loh. Dia pengendalian cukup tajam dan stabil mobilnya. Jadi limbungnya nggak terlalu berasa tuh. Walaupun mungkin kalau bicara handling dia tetap kalah kali ya kalau sama CX-3. Tapi tetap yang namanya mobil Honda itu handlingnya rata-rata semuanya udah enak setelannya. Udah cukup oke lah, walaupun nggak yang gimana-gimana banget, tapi udah cukup membuat pengalaman berkendara tuh fun to drive. Nggak se-ekstrim Mazda mungkin, tapi ya untuk kebanyakan orang pasti udah bisa menerima. Oke, ini settingan awalnya udah cukup enak, setirnya juga udah cukup gesit, dan mobilnya udah stabil pengendaliannya. Jadi ya
Gak heran memang kalau dari rasa berkendara juga banyak orang yang ngasih testimoni pasti HR-V ini mobil yang enak dipakai gitu loh. Jadi cocok untuk semua orang karena nyaman iya, tapi dipakai asik juga iya. Tapi mobil ini nggak bisa cuman punya fitur yang banyak dan rasa berkendara yang nyaman. Masih kurang komplit kalau mau dibilang mobil yang enak. Kayak kalau mobil yang punya fitur banyak dan rasa berkendara enak, kemarin kita juga udah sempat coba Corolla Cross, tapi itu mobil kurang satu elemen, yaitu kepraktisan. Nah itulah yang juga jadi salah satu keunggulan rata-rata mobil Honda. Mobil Honda itu rata-rata kepraktisannya di luar nalar, bahkan nggak bisa tuh disaingin sama merek Mazda yang katanya Jepang premium. Honda praktis kenapa? Satu, HR-V ini dia ground clearance-nya nggak rendah. Dia 170 mm, walaupun memang bukan yang tertinggi di kelasnya, tapi juga bukan yang terendah, membuatnya ada di ground clearance yang posisi pas. Kalau kita ketemu jalan rusak atau naikkan tanjakan turunan, dia nggak buat kita takut cemas mobil ini bakal gasrot bawahnya. Kedua, dia kompartemennya banyak banget. Cup holder tengah sini, ada konsol box lagi ini yang bisa dibuka, ini bisa maju mundur untuk armrest. Kantong masing-masing depan sini, kanan kiri, dan ada laci penyimpanan di situ, serta ada di sini lagi, dan ada satu ini buat naruh lagi. Belum kita bicara yang belakang. Lalu juga kalau kalian mau bawa barang-barang, kapasitas bagasi ini juga besar. Bisa jadi yang terbesar di kelasnya. Belum lagi kalian memanfaatkan fitur Ultra Seat yang sudah dipatenkan dan cuman bisa ditemukan di mobil Honda. Jadi itu membuat kalian kepraktisan mobil itu benar-benar tinggi. Jadi ya bikin kita nyaman gitu loh. Bawa barang banyak bisa, bawa orang lega, kemanapun bisa gas. Dan itulah poin ketiga yang buat kita suka dengan mobil ini. Nah tapi memang mobil ini bisa diakui raja di kelasnya. Dari pertama kali dia keluar di 2015 sampai dia ganti generasi pun kayaknya sekarang masih kelihatan raja. Jadi ini generasi yang ini nih raja dari lahir sampai dia diganti generasi. Nah kok kayaknya mobil ini plus semua ya. Nanti kalau kita bilang plus semua dibilang kita terlalu dagang mobil ini. Tenang aja, kita udah siapin 3 hal yang sebenarnya memang kelemahan mobil ini, cuman mungkin jarang dibahas. Kita mulai dari nomor 1. Honda HR-V dibekali mesin berkode R18 yang memiliki kapasitas 1800 cc 4 silinder SOHC iVTEC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 137 HP pada putaran 6500 rpm dan torsi maksimal di 169 Nm pada putaran 4300 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Oke, hal yang menjadi kelemahan atau kami sedikit kurang suka dari HR-V ini adalah yang paling jarang dibahas sama orang-orang, yaitu mesinnya. Memang betul kalau untuk peruntukannya si HR-V ini, penggunaan cantik dalam kota atau mungkin ya sedikit keluar kota juga bisa sih, dia cukup-cukup aja tenaganya. Tapi kalau kita bandingkan dengan rival-rival lainnya, sama-sama bicara tipe tertinggi ya, karena kebetulan rivalnya nih ada yang tipe tertinggi dan tipe terendahnya juga beda cc. Dia kalah tenaganya. Karena dia cuma tipe tertinggi HR-V ini kita dapat mesin 1800 cc dengan tenaga yang udah kalian dengar. Kalau kita bandingkan dengan katakanlah mungkin Outlander Sport yang 2000 cc atau CX-3 GT yang juga 2000 cc bukan yang 1500 mesinnya, tenaganya dia kalah. Jadi memang kita bisa lihat kita udah dikasih keunggulannya tadi baik dari segi fitur, rasa berkendara yang baik dan kepraktisan yang baik. Tapi lagi-lagi nggak bisa semuanya ditonjolin sama Honda supaya harganya juga masih masuk akal. Makanya di secara mesin dia di-cut sedikit di 1800 cc yang menjadikannya subkompak SUV dengan tenaga paling rendah jika dibandingkan subkompak yang lain di tipe tertingginya. Walaupun kalau kita bicara konsumsi bahan bakar kita dapat angka di 15, sekian kilometer per liter, yang mana itu memang cukup bagus untuk penggunaan dalam kota mesin 1800 cc. Cuman kalau kita ngadu tenaga, bicara output tenaga, dia bukanlah yang paling bertenaga, melainkan dia juga yang paling terendah jika dibandingkan dengan tipe-tipe tertinggi SUV kompak yang lain. Ya, hal kedua yang membuat mungkin beberapa pembeli kurang suka dengan mobil ini karena adalah harganya. Ya, walaupun dia bisa disebut raja di kelasnya, tentunya nama dan title tersebut punya positif dan negatifnya. Negatifnya yaitu membuat kalau dari sisi pedagang atau buat yang mau jual lagi, harga purna jualnya bertahan. Tapi kalau kita bicara dari sisi pembeli, mau beli mobil ini,
harganya ini masih menjadi salah satu yang cukup tinggi di kelasnya. Kita bandingkan semua. Di kelas ini dia bersaing langsung dengan CX-3, dengan Outlander Sport, dan yang paling terjangkau ada Suzuki S-Cross. Kalau untuk Toyota kayak kita nggak usah lirik karena itu jarang banget kelihatan di jalan. Nah, di antara semuanya itu kalau kita bandingkan dengan sama-sama tipe tertingginya, mobil ini adalah yang salah satu paling tinggi. Dia kedudukannya mirip dengan CX-3 varian GT. Seperti ini yang kami jual ini di Formula Motor, ini HR-V Prestige tahun 2018 yang kebetulan sudah facelift modelnya. Bisa kalian lihat dari grill, headlamp, bumper, dan dari sisi velgnya juga berbeda. Kalau kalian cek pasarannya mungkin kisaran di tahun 2018 ya, tipe Prestige mungkin di 220, 230 sampai 240-an karena dia 2018 juga ada yang old model. Tapi kalau kita lihat pesaingnya seperti S-Cross itu paling murah. Dia S-Cross sudah pasti di bawah 200, kisaran 160-an mungkin kurang lebihnya. Kalau si Outlander PX mungkin 100 jutaan besar, mau 200 tapi harusnya sudah nggak nyampe 200 sekarang tahun 2018. Yang mana memang membuat ini adalah pilihan salah satu yang masih cukup mahal. Dan itu membuat nggak semua orang mungkin mau menggelontorkan uang untuk memiliki HR-V tipe tertinggi ini. Tapi untungnya buat kalian yang nggak mau mendapatkan ini semua, kalian masih bisa mendapatkan HR-V tipe E atau tipe S yang memang harganya lebih murah walaupun fiturnya jauh di bawah ini dan mesinnya pun berbeda. Tapi ya itu intinya. Lagi-lagi kalau soal harga, mobil ini punya segmennya sendiri tentunya karena harganya memang nggak bisa dibilang seterjangkau pesaing-pesaingnya. Jadi tadi kita udah tanya kan, kalau misal tanya orang rasa berkendara HR-V gimana? Oh, orang bakal setuju, nyaman mobilnya, enak dipakai. Kalau tanya fiturnya gimana? Wah, lengkap, komplit, mewah, mantap. Kalau kita tanya, terus apa nggak enaknya punya mobil ini? Mungkin kebanyakan user HR-V akan kompak ngejawab kalau dia punya setelan atau set kaki-kaki yang lemah, ringkih. Sesuai yang kalian lihat di thumbnail hari ini, yaitu Raja Ringkih. Jadi dia memang raja di kelasnya dengan berbagai keunggulannya, tapi dia juga merupakan mobil yang ringkih. Jadi dia merupakan raja yang ringkih karena memang set kaki-kaki entah kenapa mungkin Honda buatnya yang tidak awet ya. Jadi rata-rata sih dari yang kami alami, dia penggunaan kilometer di 80.000 ke atas itu biasa sudah ada trouble-nya. Bunyi yang paling bisa kalian dengar tuh kalau kalian lagi bawa jalan, apalagi kalau jalan rusak ya, itu bunyi kaki-kaki itu geluduk-geluduk, berisik begitu. Nah itu sudah mesti melakukan peremajaan atau minimal banget servis. Ya antara long tie rod, mungkin tie rodnya, bushing armnya bisa, di lower arm ya banyak lah komponen di bawah situ. Yang memang ini adalah salah satu kelemahannya si HR-V ini. Kaki-kakinya itu dia ringkih atau kurang awet dibandingkan pesaing-pesaingnya. Jadi pastikan kalau kalian mau hunting mobil HR-V second, kalian test drive dulu atau minimal cek kaki-kakinya sehingga kalian bisa estimasikan biayanya. Karena tentunya biayanya bervariatif ya. Kalian servis mungkin lebih murah kalau ganti satu set. Kalau yang orisinil mungkin di Honda satu set satu gelondong semua kaki-kaki mungkin bisa di atas 10 juta. Atau kalian cuma ganti beberapa bagian mungkin 5 juta. Atau mungkin cuma servis habis 2 jutaan, ya tergantung kerusakan dan spare part apa saja yang kalian ganti. Tapi intinya kita sudah info di awal kalau memang mobil ini kaki-kakinya ringkih. Tapi tentunya bukan unit yang di Formula Motor, karena semua unit di Formula Motor sudah di rock Indonesia sehingga kalian pakainya tanpa PR. Itu dia 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami kurang suka dari Honda HR-V Prestige 2018. Buat teman-teman yang lagi ngincar mobil ini, semoga video ini bisa membantu kalian dalam hunting-hunting mobil second impian kalian. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi sosial media kami yang ada di sini atau langsung datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa subscribe video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara like, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.